Ceria Podcast, cerdas bersama SMP Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceria Podcast, cerdas bersama SMP Buana. Oke, kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yakni Randy. Perkenalkan, nama saya Randy dari kelas 95. Oke, kali ini saya ditemani oleh Mas Randy dan bertemu lagi di Ceria Podcast. Maka otomatis kita akan berbincang-bincang ya Mas Randy ya. Berbincang-bincang tentang apa? Pilikosis kali ini, Kak. Kali ini tentang pilikosis. Pilikosis. Temanya adalah perdebatan. Iya, perdebatan di calon ketua paslon 1 dan paslon 2. Oke, menarik sekali untuk dilihat dan ditonton. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel SMP Buana Waru, like, share, and komen. Ya, jangan lupa itu ya. Komen. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari paslon 1 dan paslon 2 yang nantinya akan menggantikan calon OSIS sebelumnya. Periode sebelumnya 2021. Maka nanti kedepannya jabatan ini di tahun 2021 2022. Setelah itu ganti lagi ya. Ya. Oke. Setiap tahun ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah sayang jangan sampai dilepas. Waduh. Angel. Berat ya. Berat banget. Oke, perkenalan dulu. Yang pertama adalah dari paslon 1. Nanti perkenalkan nama kalian, nama lengkap kalian, nama panggilan kalian. Setelah itu kelas kalian kelas apa? Mungkin ada yang kepo mau mampir ke rumah kalian, ditambahkan alamat kalian boleh. Nama IG, nama Ya, bapak. nama IG. Waduh. Dompleng ini ceritanya supaya followersnya Ya, banyak. masuk akal. Oke, yang pertama adalah paslon 1. Kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Fadila Al-Akbar dari kelas 82. Saya biasanya dipanggil Fatir. Ya, itu Mbak Nindi. Dari kelas mana? Kelas apa? 82. Oke, kelas 82 namanya adalah Fatir Akbar. Iya. Akbar, dia biasanya dipanggil Fatir ya. Ini dari paslon 1. Ini wajahnya, ini bentuknya ya, seperti ini ya. Ganteng, soleh. Masya Allah. Amin. Yang kedua dari paslon 2 yakni Dengan Mbak. Perkenalkan, nama saya Syaira Ayunia Natasha, biasa dipanggil Nindi. Saya dari kelas 83. Oke, Natasha. Syaira. Oh, Syaira Ayun India Natasha. Oh, ada Ayunya ya. Iya. Ada Cewek Ayunya. ya, cewek. Gak mungkin Kak Putra Ayu, gak mungkin ya. Syaira Ayu Nindya Natasha. Panjang banget ya, kayak real sport ya. Oke, Syaira Ayu Nindya Natasha. Ada ke orang Indiannya gitu. Enggak. Oh, enggak. Oh iya. Kok bisa? Panggilannya? Nindi. Panggilannya Nindi ya. Ini adalah paslon 2. Paslon 2 dipanggil Nindi. Itu tadi nama lengkapnya Syaira dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Saya masih belum hafal. Oke, ini tadi adalah Nindi dari kelas 83. 83. Berarti bersebelahan ya, tetanggaan ya. Tetangga. Iya. Oh, akur ya, tetanggaan ya. Oh iya. Oke, itu tadi adalah Nindi ya. Ini wajahnya, ini bentuknya. Persiapkan kalian nantinya ke depan akan memilih salah satu dari kedua paslon tersebut. Entah itu Mas Fatir atau Mbak Nindi. Ya. Cantik, ayu, soleha, ganteng, manis, soleh. Ya, itu tadi ya. Iya. Solihin. Oke, sebelum kita mulai, yang pasti adalah yang perlu diperhatikan adalah visi misi kalian ketika mencalonkan ketua OSIS untuk menjadi ketua OSIS itu apa? Itu pasti ada. Ya, Tujuan kalian. visi Iya. itu apa? Tujuan ya, visi Tujuan. dan misi itu Visi, supaya visi. tujuan kalian supaya kedepannya apa yang menjadi pembeda antara Periode sebelumnya dan periode kalian. nice, good.
Oke, yang pertama adalah mungkin dari paslon siapa nih? Paslon 1 atau paslon 2? Saya Oke, boleh ya? oke, Satu. oke. Izin menjawab ya. Oke. Visi saya adalah menjadikan siswa SMP Buanawaru menjadi siswa yang smart. Smart dalam artian S. Solidaritas, M. Mandiri, A. Aktif, R. Religius, dan T. Terampil. Untuk misinya, saya akan menerapkan 1. Meningkatkan dan menjaga mutu kerja OSIS yang berkualitas dan berketerampilan. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai wadah untuk siswa berinovasi. Yang ketiga adalah menanamkan sikap religius melalui pengalaman atau pengamalan ajaran di sekolah. Oke, jadi ada sebuah singkatan yakni SMART ya. SMART ini bukan nama sebuah produk ya, bukan sebuah produk. Jangan disebut. Tidak ada yang royalti buat kita. Itu yang perlu diingat ya. Ya, ini dongkraknya sangat tinggi. Subscribe kita lumayan ya. Deskripsi ada email. Oh ya, kalau mau masuk ya Boleh lah. email lah SMP Buana ya. Terkait itu ya, lumayan kok. Bagi 2. Iya, bagi dua. Bisa calon drop. Oke, lanjut. Maka smart itu adalah tadi S-nya adalah solidaritas. Terus M. Mandiri, A. Aktif, R. Religius, dan T. Terampil. Menjadi sebuah kata smart ya, gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Nindi selaku paslon 2, apakah sama teknisnya ada singkatan atau pantun ya? Ya saya kurang tahu ya. Tentang visi dan misi kamu selaku paslon 2 supaya nantinya bisa terpilih menjadi ketua OSIS. Ya, saya ingin menjawab. Ya. Visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa agar terbentuk siswa yang religius, kreatif, cerdas, berprestasi, dan bisa menjaga nama baik sekolah agar lebih unggul. Oh, lebih unggul ini berarti dalam segala bentuk ya? Entah Iya. itu prestasinya, unggul akademiknya, unggul religiusnya ya? Iya, unggul dari situnya semuanya ya, termasuk ya. Oke. Untuk misinya sendiri? Yang pertama, saya ingin membangun. Ada berapa misi? 3 misi. Oh, 3 misi. Ya, Membangun dan membentuk rasa percaya diri, tangguh, dan rasa tanggung jawab pada seluruh siswa-siswi. Yang kedua, mendorong setiap potensi yang dimiliki siswa serta meningkatkan bakat minat untuk meningkatkan prestasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja OSIS dilandaskan dengan kerjasama dan kekeluargaan. Oh, sifatnya saling berkeluarga gitu ya. Solidaritas. Good. Kalau tadi Mas Fatir itu ada singkatannya. Solidaritas ya. Ya. Nah, kalau ini berkeluarga gitu. Berarti ada ayah, ibu, anak gitu ya. Oh, bukan. Oke. Dalam keluarga itu kalau satu sakit semua gitu ya maksudnya ya. Nular. Nice, nular. Oh, iya. Tadi sudah disebutkan visi dan misi kalian, sangat bagus, baik, keren ya, sangat menarik untuk bisa dipilih, ya. Nah, terkait hal itu, saya itu setiap kali ada pemilihan selalu teringat pasti ada sebuah jargon. Jargon kalian ini apa ini? Jargon kalian supaya terlihat menarik untuk dipilih. Nah, itu apa jargon kalian? Mungkin dari paslon 2 dulu bergantian. Tadi kan sudah paslon 1 ya. Punya pacar tukang ghosting. Nomor 2, tiada tanding. Slebeu. Waduh. Ada slebeunya ini ya. Slebeu ini. Ini ada audionya bagus ini ya. Slebeu. Terus saya kasih audio ya. Oke, sebuah pantun dari paslon 2 yang sedikit-sedikit membuat suasana menjadi sedikit tidak tenang ya. Mencekam. Iya, tidak tenang supaya nantinya bisa terpilih. Ya. Jadi siapkan kalian teman-temannya Nindi ya untuk siap memilih Nindi, teman-temannya Mas Fatir untuk siap memilih Mas Fatir. Dari Mas Fatir, nah ini jargonnya ini bagaimana ini? Apakah pantun? Ya. Jargonnya ya kayak gini. Paslon 1 bersama kita membangun Spenaru.
Membangun. Jadi ada orang tidur Dibangunkan membangun atau nguli? nguli berat ya. Jadi siswa-siswi itu harus nguli. Membangun skenario. Kan membangun skenario. Enggak seperti itu ya, bukan seperti itu ya. Bukan. Jadi Maksudnya membangun ini membangun untuk membuat lebih unggul dari sekolah-sekolah yang lainnya, menjadi sekolah yang lebih berkualitas dari yang sebelumnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya tadi mengingat sebuah pertanyaan selalu ada izin menjawab ya, jangan kaku-kaku lah. Tidak usah izin menjawab gitu. Ya langsung saja jawab ya. Ya kita tidak usah terlalu kaku ya. Kita akan di sini hanya bertemakan tanya jawab saja. Bagaimana sih visi misi kalian? Jadi teman-teman kalian bisa berpikir saya harus memilih ini untuk kemajuan SMP Buana, biar tidak sampai di tingkat level ini turun ya. Yang pasti kita tidak ingin tingkatnya adalah turun, minimal adalah sama, jadi setara dengan kakak kalian, tapi yang diinginkan adalah meningkat lebih ya. Jadi seperti itu. Oke, tadi saya sudah menanyakan visi misi, terus setelah itu terkait jargon kalian ya. Mungkin akan dilanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Randy, bisa ya? Saya ada pertanyaan nih. Oke, pertanyaan apa Mas Randy? Apa yang kamu lakukan jika salah satu program kerja kalian itu tidak terlaksana? Oke, sekarang membahas tentang program kerja. Kak. Nah, kira-kira program kerja apa yang kalian bisa unggulkan? Ya, bisa unggulkan. Setelah itu dari program kerja tersebut ya, jika mengalami tidak jalan ya, mengalami ketika masalah terus setelah itu tidak jalan program kerjanya, lah itu apa yang harus kalian lakukan? Solusinya apa yang kalian lakukan? Saya dulu boleh menjawab. Yang pertama pertanyaannya adalah program apa yang kalian istilahnya itu unggulkan supaya beda dengan yang lain. Setelah itu jika ada program yang tidak terlaksana, bagaimana solusi yang kalian lakukan? Oke. Siapa dulu yang jawab ini? Mas Fatir. Oke, Mas Fatir, paslon 1 menjawab. Program dari saya adalah membuat program senam pagi di hari Minggu. Tapi nggak setiap hari Minggu kita lakukan. Jadi kan 1 bulan ada kurang lebih 4 minggu. Iya. 1 minggu pertama untuk kelas 7, minggu kedua untuk kelas 8, dan minggu ketiga untuk kelas 9. Dan apabila program ini tidak terlaksana, saya akan mengintrospeksi diri saya. Kenapa kok program ini nggak terlaksana? Terus saya bisa mencari tahu kegagalan apa yang dalam program tersebut. Kenapa kok nggak terlaksana? Setelah itu kita menutupi kegagalan tersebut dengan melakukan hal-hal positif, seperti melakukan kerja bakti di hari Jumat atau membersihkan lapangan sekolah yang kotor. Ya, kurang lebih seperti itu agar menutupi program-program yang tidak terlaksana tadi, agar menjaga image OSIS kita agar tetap terjaga, jadi nggak buruk dipandang orang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ada program di mana nanti kita setiap minggu itu senam. Ya. Nah, itu nanti instruktur senamnya sendiri dari siapa ini? Apakah dari luar atau dari OSIS sendiri, atau OSIS mendatangkan dari Bapak Ibu guru atau dan lain ini? Ini gambarannya seperti apa ini? Setelah itu apakah memang setiap hari minggu itu terlaksana, karena akhirnya nanti kan berdampak pada siswa itu tidak ada liburnya. Ya berarti seperti itu ya. Itu apakah memang seperti itu yang diinginkan? Hanya kegiatan di hari Minggu. Lah ini apakah terlaksana seterusnya atau memang hanya pada waktu pandemi saja? Atau bagaimana ini? Ini dilakukan pada waktu pandemi saja. Oh. Ya. Untuk instruktur senamnya tadi. Nah, kita bisa meminta bantuan ke guru-guru olahraga. Kan guru olahraga sekarang nggak olahraga kan di sekolah itu, nggak mengajar olahraga. Nah, kita akan mengasih itu ladang pekerjaan di senam pagi itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti meminta bantuan pada Bapak Ibu guru. Ya. Terkait
instruktur senam. Iya. Kenapa kok nggak dari OSIS sendiri saja? Sekarang kan sistem via YouTube, cari sesuatu yang tidak kamu ketahui itu mudah. Banyak. Banyak. referensi. Mungkin nanti kedepannya bisa lah. Jadi mungkin bapak ibu guru diajak untuk senam, tapi instrukturnya dari OSIS. kalian. OSIS. Wow, Ya. tambah keren. Menarik. Menarik untuk menarik. bisa ya Mas Randy ya. Harusnya bisa sih. Iya. Bisa kan? Jadi instrukturnya entah itu dari Mas Randy. Ya. Jadi senamnya adalah senam perut. Siapa tahu kan bisa, itu bisa dicoba. Oke, menarik sekali dari program itu. Maka otomatis jika juga mengalami kegagalan, menutupinya adalah Introspeksi diri. Introspeksi diri ketika berarti tidak punya tim ya. Ya introspeksi tim Solo. kita juga. Oh. Tuh, kita. iya, iya. Introspeksi kita. Oke. Kalau Oke, dari- good. Selanjutnya untuk jawabannya Mbak Nindi selaku paslon 2 itu gimana? Untuk program kerja unggulan saya lebih ke religius, yaitu khataman Quran. Jadi untuk siswa-siswi yang berminat untuk mengikuti khataman Quran tersebut, jadi kita mengembangkan bakat minat mereka untuk terus membaca Al-Quran. Yang untuk kegagalan atau tidak terlaksana program tersebut, maka saya akan menggantikan dengan program yang lebih menarik dan positif. Contohnya? Contohnya seperti kegiatan sosial, terus kegiatan membaca atau yang lain, tapi tetap positif. Oh, oke. beda kayak. Dari Jadi keduanya. lebih ke kalau saya menilai ini lebih ke religi, Iya. ini lebih ke minat bakat ya. Jadi minat dalam dunia olahraga, Fisik gitu. Iya, fisik. Jadi untuk kesehatan ini kesehatan Lebih ke ini jasmani rohani. Nah, Iya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Seharusnya ketua dan wakil Nah, ini ya. harusnya Iya gitu. harusnya. Ini bercerai ini. Waduh. Seharusnya jika digabungkan bagus ini ya. Keren. Karena ini ya penjas ini pendidikan Jasmani. jasmani ya Dan rohani. Iya. Oke, good. Sangat menarik terkait program-program kalian dan solusi ketika tidak terlaksana itu ada solusi terkait program kalian. Jadi supaya nantinya tetap image dari OSIS sendiri tidak dipandang buruk di Orang teman-teman lain. kalian tentunya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Randy, pertanyaan selanjutnya bagaimana? Bagaimana jika kamu tidak terpilih jadi ketua OSIS? Ataukah kalian akan putus untuk menjadi OSIS atau akan melanjutkan itu? Ya. Saya saja. Ya, boleh paslon 2. Jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, maka saya akan tetap menunjukkan kinerja yang baik dan lebih maksimal. Jadi kita tidak dipilih untuk menjadi ketua OSIS bukan berarti kita Gagal. mundur dari OSIS. Jadi lebih baik kita menunjukkan kinerja yang lebih maksimal. Dan untuk paslon 1? Untuk saya tetap menerima dengan lapang dada. Saya tidak akan berkecil hati ya. Saya tidak akan berputus asa. Nanti kan kita akan membuat struktur organisasi. Nah, jikalau saya masih masuk dalam struktur tersebut, saya akan memaksimalkan kinerja saya sesuai dengan jabatan saya yang ditentukan. Jikalau saya tidak mendapat jabatan dalam OSIS ini, ya saya akan menerimanya dengan lapang dada dan tidak akan berkecil hati. Insyaallah. Oke, good. Insyaallah. Pasti itu. Jadi jangan sampai dengan Berkecil hati. tidak terpilihnya kalian memutus silaturahmi kalian atau membuat sebuah pertengkaran dalam organisasi kalian. Oke, good. Membahas tentang permasalahan. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Pasti dalam sebuah organisasi pasti itu akan ada permasalahan-permasalahan kecil, yang paling kecil bahkan besar terkait hal itu. Entah itu awalnya itu kayak api ya, panas besar, lama-lama redup dan jangan sampai mati. Seharusnya kan gitu. Iya. Seharusnya kan tetap membara ya, seperti semangat itu harus membara terus lah. Tapi pasti akan ada di mana kalian memiliki sebuah masalah, entah itu apinya dihembus oleh angin supaya mati ya. Kira-kira kalau ada permasalahan internal
dalam sebuah organisasi kalian. Nah, solusi kalian menyelesaikan itu bagaimana? Entah itu masalah karena nyun sewu ya, pacaran dalam sebuah organisasi, karena saya sangat tidak mendukung sebuah organisasi itu didasari oleh sebuah cinta. Good. Didasari oleh cinta. Pada akhirnya pasti nanti ketika ada permasalahan pasti menyangkut. Iya, permasalahan itu nanti intern. Contoh saya pacaran dengan Randy. Contoh Waduh. ya. Ini contoh saja. Contoh. Saya nggak mungkin. Slow. Saya pilih-pilih. Waduh. Ini contoh saja. Ketika saya berpacaran dekat dengan Randy, setelah itu chat gak dibales, di video gak diangkat, di video call gak diangkat. Setelah itu di telepon gak diangkat, maka otomatis kan gak enak gitu ya, ketemu saja males ogah dan ogah-ogahan. Nah, ini gimana menyikapi hal tersebut? Iya. Sebaiknya kita membuat peraturan untuk organisasi itu dilarang berpacaran untuk menghindari cinta di dalam organisasi gitu. Karena Dari cinta itu sangat konflik ya? Iya, cinta itu sangat mempengaruhi organisasi. Jadi seperti nanti ada masalah dengan orang ini, nanti menyangkutnya di organisasi. Canggih. Dan dia akan menunjukkan kinerja yang sangat minimal banget. Kurang ya gitu. Iya, saya. misalnya lebih kurang nanti. Dari paslon 1 gimana tentang hal itu, terkait hal itu? Ya, saya tidak mendukung adanya pacaran dalam organisasi ya. Ini bisa menjadi pemecah organisasi kita. Ya, solusinya kita bisa bicarakan dengan kedua anak yang bercinta ini, yang saling mencintai ini, bisa dikatakan begitu kan. Dibicarakan, ditengahi, sebaiknya kalian bersahabatan dulu, jaga jarak dulu agar tidak cinta lokasi lah namanya. Cinlok ya, Cinlok. kata-kata kerennya gitu kan. Tapi Ya, memang saya seperti sangat itu. setuju terkait hal itu. Dan saya rasa di SMP Buana pun dilarang keras untuk pacaran. Ya, sekolah kita kan religius ya. Iya, religius. sangat religius terkait hal itu. Jadi semua siswa SMP Buana itu memang dilarang untuk berpacaran karena memang bukan muhrim ya. Kita dilarang dalam agama juga ya. Iya. Ya, karena memang di agama dilarang, maka otomatis ya tidak diperkenankan. Ya. Haram. Kemudian oke, sangat baik dan good. Oke, terakhir nih, untuk menarik sebuah daya pikat dari siswa, dari teman-teman kalian supaya memilih kalian. Ya, supaya memilih kalian. Pilihlah saya, Fatir, pilihlah saya, Nindi untuk menjadi untuk menjadi ketua OSIS. Ya, itu ya. Nah, itu bagaimana cara kalian? Trik-triknya bagaimana? Nah, supaya nantinya kalian bisa terpilih menjadi ketua OSIS periode 2021-2022. Ini bagaimana caranya? Mungkin dari paslon 2 dulu. Nah, ini triknya bagaimana ini? Saya ingin membuat kata-kata yang menarik gitu untuk mereka memilih saya. Kata-katanya? Pilihlah saya, sekolah maju, nomor 2, oke. Pilihlah saya, sekolah maju, nomor 2. Oke. Nomor 2 itu maksudnya kamu paslon 2. Paslon 2. Bukan sekolahnya nomor 2 ya. Bukan. Jadi pilihlah saya, sekolah maju, nomor 2 adalah paslon 2, yakni Saira Nindi. Ayu. Saira Ayu. Nindya, Natasha. Panjang nggak? Iya, panggilannya adalah Nindi. Namanya panjang. Oke. Selanjutnya adalah Fatir. Fatir. Paslon 1. Saya juga ada kata-kata menarik ya, seperti pantun kalau bisa dikatakan. Menarik ini boleh. saya ditarik gitu enggak ya? Oh iya. Kayak ya, apa ini kata-katanya? Munggah gunung ning Gunung Fuji. Cakep. Cakep. Ulang. Kalau pantun saya ikut. Oke, ayo kita Let's go, lanjut. Ayo. Munggah gunung ning Gunung Fuji. Cakep. Penonton diam saja ya. Ikut dong, ikut lah. Ini gimana ini? Tim suksesnya juga ikut biar nanti bersemangat ini. Ulang. Iya, ulang. Munggah gunung ning Gunung Fuji. Cakep. Sangune banyu karo gedang keju. Oke, terus. Boleh. Kenapa kok milih nomor 1?
Amarga nek bareng nomor 1 insyaallah maju. Maju dalam segala hal ya, bukan maju sekolahnya ya. Iya. Maju Kan sekolah. berat kalau ditorong gitu ya, Pak. Lah kok iso. Oke. Itu tadi adalah sebuah trik-trik di mana kalian bisa memilih dari mulai paslon 1 dan Dan paslon paslon 2. dua. Ya. Itu tadi sudah saya wawancarai dan kita sudah tanya jawab terkait hal ini. Apa sih trik jitunya supaya kalian bisa terpilih ya? Itu tadi supaya kalian bisa maju. Sama-sama bagus, tapi semua pilihan ada pada kalian. Kalian. Jadi teman-teman dari Mas Fatir, teman-teman dari Mas Nindi, Mas Nindi. Mbak Mas Nindi. Mas Nindi. ya, jadi dari teman-teman Mbak Nindi, silakan pilih dengan benar, dengan Sesuai. cara sesuai. Sesuai dengan hati nurani kalian lah tentunya. Di tanggal 13 Oktober 2021. Karena kemajuan SMP Buana tergantung pada pilihan OSIS. pilihan Anda. kalian. Pilihan Anda. Ya. Jadi kemajuan SMP Buana itu tergantung pilihan kamu di OSIS ke depan. Pemilihan pada tanggal 13 Oktober 2021. nantikan 13 Oktober 2021. Pemilihan coblos gambar wajahnya bukan orangnya. Ya, kalau Coblos orangnya orangnya. sakit, ya. Kalau orangnya sakit. Oke, itu tadi adalah bincang-bincang kali ini bersama saya Mas Lukman dan rekan saya Randy, Mas Randy. Mas Randy. Bang Randy. Bang Randy. Bang Randy. Terkait persiapan pemilihan paslon 1 dari ketua OSIS, paslon 2 dari OSIS ke depannya. Ya. Saya ada kata-kata nih, Kak. Sebelum kita tutup, Mas Randy ada kata-kata. Nah, ini Terkait dengan terkait OSIS nih. OSIS nih. Apa ini kata-katanya Mas Randy? Pilih dengan cerdas untuk sekolah yang berkualitas. Aduh. Masuk sekolah Good kita swag. berkualitas. Wih. Berkualitas lah. Ya. Sangat Say. berkualitas. Pilihlah dengan cerdas untuk sekolah yang berkualitas. Berkualitas. Jadi SMP Buana itu sangat berkualitas. Jadi jangan sampai Jangan ragu. ragu untuk sekolah di SMP Banawaru.